Selamat datang kembali sedulur Omahan Farm di channel Omahan Farm, channel yang akan berbagi seputar peternakan ayam kampung. Nah, jika teman-teman sudah menonton video sebelumnya tentang perkiraan harga pokok produksi atau review bisnis ayam kampung, tentu sudah tahu ya bahwa banyak hal yang harus diperhatikan supaya kita bisa tetap untung ya dalam bisnis ayam kampung ini. Nah, pada video kali ini kita mau coba sampaikan ya tentang cara-cara atau hal-hal yang bisa dilakukan supaya bisnis ayam kampung ini tetap bisa cuan gitu ya. Jadi nanti akan saya coba jelaskan beberapa hal yang berbeda dari yang video sebelumnya. Ini tentu dengan baseline yang sama ya teman-teman, dengan harga jual yang sama, baik untuk harga jual hidupnya per ekor atau harga jual dagingnya sampai ke customer itu kita ambil sama ya. Nah, nanti yang beda adalah action-action yang kita lakukan. Apa saja sih yang harus dilakukan supaya kita tetap bisa cuan lebih banyak gitu ya. Nah, yang pertama teman-teman, ini harga pakan masih sama ya. Kemudian yang pertama yang harus kita optimasi itu adalah harga DOC teman-teman. Kalau di video sebelumnya itu harga DOC kita 17.000. Nah, ini kita asumsikan, kita netaskan sendiri ya. Asumsi harganya 9.000. Angkanya dari mana 9.000? Jadi gini, asumsinya adalah teman-teman ketika menetaskan telur sendiri, membuat DOC sendiri, itu asumsinya eh, menetasnya adalah 50%. Artinya kita perlu modal 2 telur, kemudian nanti dapat 1 DOC. Nah, harga telur ayam kampung di Kalimantan ini harganya sekitar 4.000. Makanya kita untuk mendapatkan 1 DOC butuh 2 telur ya, 8.000 kan. Kemudian 1.000-nya kita asumsikan itu biaya listrik ya. Jadi kita asumsikan 9.000. Nah, dari sini kalau kita bisa netasin sendiri, pertama DOC-nya pasti lebih sehat ya karena nggak perlu perjalanan jauh dari Jawa ke Kalimantan ya. Yang kedua juga ini jauh lebih murah ya. Yang awalnya 17.000 ini bisa turun ke 9.000. Ini cukup menekan biaya ya tentunya. Kemudian yang berikutnya itu adalah harga pakan teman-teman. Ini harga pakan masih sama ya asumsinya. Kita panen di usia 3 bulan, asumsinya masih sama. Nah, yang item kedua yang beda adalah mortality. Jadi yang sebelumnya itu kalau kita ngambil dari Jawa, DOC itu biasanya dalam pertumbuhannya itu kalau pengalaman kami itu bisa mengalami kematian itu 25% bahkan sampai 30%. Nah, ini dengan asumsi kita netaskan DOC sendiri itu lebih sehat, bisa kita rawat lebih baik gitu ya. Asumsinya kita mortality-nya hanya 5% saja. Jadi dari 100 DOC itu hanya mati 5 gitu ya, sampai ke panen usia 3 bulan. Nah, dengan kematian 5% tadi ini kontribusi terhadap biaya ongkos produksi itu sekitar 500 perak per ekornya ya. Jadi sehingga nanti kita akan dapat total HPP yang baru. Ini adalah total dari biaya DOC yang tadi sudah kita turunkan, kemudian harga pakan ini yang masih sama, kemudian mortality ini yang sudah kita turunkan juga. Jadi kita dapat 58.000 lah kira-kira ya. Jadi yang semula HPP-nya 71.000 itu bisa turun ke 58.000 dengan action pertama adalah produksi DOC sendiri, yang kedua itu menekan angka kematian dari 25% menjadi 5%. Nah, dengan harga jual yang sama 60.000 per kilonya atau per ekornya, kita akan mendapatkan keuntungan untuk dari per satu ekornya itu 2.200 kira-kira ya. Jadi kalau tadi 5% mati, 95 ekor itu masih hidup, kita per siklus itu dapat 208.000 teman-teman. Nah, kalau dipresentasikan, ini kita mendapatkan keuntungan sekitar 3,8%. Ini tentu angkanya masih sangat rendah ya teman-teman dan masih perlu dinaikkan lagi ya supaya bisnis ini tetap menarik dan menguntungkan. Nah, berikutnya lagi kita juga harus kreatif ya sama seperti sebelumnya. Kalau bisa semaksimal mungkin kita jual semua dagingnya itu, ayam yang kita piara itu langsung ke customer dengan asumsi harga misalnya 100.000 ya. Tadi ada
100.000 kita jual, kemudian HPP-nya itu 58.000, kita masih akan mendapatkan keuntungan per ekornya itu 42.000. Nah, ini kalau dikalikan 95 ekor itu kita dapat 4 juta, teman-teman. 4 juta itu per 3 bulan ya. Jadi kalau misalnya per bulannya ya nanti kita akan hitung dapat 1,2 juta per bulan. Ini tentu dengan asumsi kita memelihara 100 ya, 100 ekor. Bayangkan kalau misalnya teman-teman punya lahan yang cukup besar, kemudian punya waktu yang cukup banyak gitu ya. Misalnya memelihara 1000, berarti kita teman-teman akan mendapatkan per bulannya itu rata-rata dapat 12 juta per bulan. Keuntungan ya, itu bukan omset ya teman-teman, ini keuntungan. Nah, kalau misalnya targetnya segini, terus misalnya realisasinya ternyata cuma dapat 70% saja gitu. 70% saja pun juga masih cukup menguntungkan ya, dengan memelihara 1000 ekor ayam kampung tadi, bisa dapat 8 jutaan per bulan ya. Tentu dengan kapasitas yang cukup besar itu perlu manajemen yang lebih serius lagi dan juga tentunya pemasaran yang lebih masif lagi ya teman-teman. Misalnya membuat kerjasama dengan rumah makan atau dijual frozen atau yang lainnya gitu ya. Nah, itu gambarannya ya teman-teman. Kalau kita lihat memang kalau teman-teman fokus di pembesaran atau dijual hidup ini keuntungannya 3,8%, tapi kalau sampai ke hilir, sampai ke produk itu sampai ke tangan konsumen jual daging gitu ya. Ini keuntungannya bisa sampai 73%. Bayangkan teman-teman. Jadi action yang teman-teman lakukan dari yang semula jualan ayam hidup saja, kemudian merambah ke hilir dengan jualan sampai daging sampai ke konsumen, teman-teman bisa menaikkan angka keuntungan atau profit itu dari 3,8% menjadi 73%. Naiknya berkali-kali lipat, 19 kali lipat teman-teman. Bayangkan. Jadi ini semoga bisa menjadi gambaran awal ya buat teman-teman yang mau memulai bisnis peternakan ayam kampung, bahwa action-action yang teman-teman lakukan atau kreativitas atau inovasi yang teman-teman lakukan itu akan sangat berdampak pada kelangsungan bisnis teman-teman. Di mana di sini bisa dilihat ya dengan 3 action yang dilakukan. Oh, sorry, dengan 2 action yang dilakukan. Pertama, produksi DOC sendiri, kemudian menekan angka kematian. Oh, yang ketiga adalah menjual ke konsumen langsung. Ini bisa menaikkan profit sampai 19 kali lipat dari 3,8% menjadi 73%. Tentunya ini akan sangat menggembirakan ya kalau ini bisa direalisasikan dengan kapasitas yang lebih besar. Tentu teman-teman bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan mungkin bisa menjadi penghasilan utama ya dan bisa diseriusin gitu ya. Nah, nanti kita akan di berikutnya di video-video yang lain kita akan coba bahas hal-hal lain ya terkait dunia bisnis peternakan ayam kampung. Nah, mungkin yang ini sekian dulu, semoga bermanfaat.